Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Sira Channel. Pada kesempatan kali ini Mimin akan ngebahas film dari negeri Gajah Putih yang berjudul Bad Genius. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go! Film diawali di mana pemeran utama yang bernama Lin sedang diinvestigasi karena dicurigai telah membuat kecurangan dalam sebuah ujian STIC untuk masuk perguruan tinggi internasional. Scene pun berganti tepat 3 tahun sebelumnya, di mana Lin dan ayahnya sedang mencari SMA supaya Lin bisa melanjutkan pendidikannya. Kepala sekolah pun kagum dengan pencapaian Lin yang dari kelas 7 sampai kelas 9 selalu mendapatkan nilai A. Selain itu, Lin juga sering menjuarai kejuaraan tingkat SMP. Tanpa berpikir panjang, kepala sekolah pun langsung menyetujui Lin masuk ke SMA tersebut. Namun, Lin malah menolaknya dengan alasan sekolah yang dulu lebih nyaman. Selain itu, kalau dirinya sekolah di tempat ini, maka ayahnya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Tanpa berpikir panjang, demi kebaikan sekolah juga, kepala sekolah pun langsung memberikan beasiswa kepada Lin, mulai dari biaya pendidikan sampai biaya makan. Lin pun senang mendengar hal itu dan langsung menyetujuinya. Singkat cerita, Lin pun masuk SMA Krungtep Tawe Panya dan bertemu teman pertamanya yang bernama Grace. Scene pun berganti lagi 3 tahun ke depan, di mana Grace juga ikut diinvestigasi. Kembali ke flashback, yang mana Lin dan Grace sedang belajar untuk ujian matematika. Grace yang gak lebih pintar dari Lin pun meminta Lin untuk mengajarkan soal-soal yang udah ia bawa. Ujian pun dimulai. Lin pun menyadari ada hal yang aneh, yang mana soal ujian tersebut sama seperti soal yang Grace sudah bawa. Namun meskipun sama, Grace pun tetap gak bisa ngejawab soal ujian tersebut. Gak tega melihat sahabatnya kesusahan menjawab soal, Lin pun merubah pensilnya menjadi pulpen untuk memberikan jawaban ke Grace dan menulisnya di penghapus. Lin pun menaruh penghapus itu di dalam sepatunya, lalu menukarkan dengan punya Grace. Tapi sayangnya Grace menendang sepatu Lin ke arah yang salah. Untungnya Lin udah selesai. Lin pun langsung bergegas memberikan jawabannya ke depan. Pandangan guru pun tertutup oleh Lin. Pada saat itulah, Grace baru mengambil penghapusnya yang ada di dalam sepatu. Grace pun mengajak Lin untuk merayakan hasil ujiannya di tempat pacarnya yang bernama Pat. Pat pun memberikan tawaran kepada Lin agar membantunya dan 5 orang sahabatnya juga dalam mengerjakan soal ujian dan berjanji akan membayar 1,2 juta per mata pelajaran yang jika ditotalkan Lin akan mendapatkan 96 juta per semester. Singkat cerita, Pat dan teman-temannya pun datang ke rumah Lin untuk belajar piano. Jadi dalam hal ini Lin memberikan jawaban lewat not-not piano dasar seperti A, B, C, dan D. Maka dari itu Lin pun mengajarkan mereka semua not-not dasar piano. Kemudian ujian pun dimulai. Pat dan teman-temannya pun sangat mudah menjawabnya. Singkat cerita, mereka semua pun naik kelas 11, di mana nilai tertinggi diraih oleh Lin dan Beng. Ya, mereka berdua bisa dibilang adalah murid terpintar di sekolah tersebut. Setelah itu, mereka berdua pun mengikuti sebuah lomba dan memenangkan lomba tersebut dengan membawa nama baik sekolahnya. Kepala sekolah pun memanggil mereka berdua dan memberitahu kalau di antara mereka berdua akan ada salah satu orang yang mendapat jatah ujian beasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya di Singapura. Dan mereka berdua pun harus bersaing untuk mendapatkan slot satu orang tersebut. Singkat cerita, ujian berikutnya pun tiba. Lin pun kaget melihat kalau ada 2 jenis soal. Karena Lin harus memberikan jawaban orang-orang yang telah membayarnya, Lin pun mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Beng menjadi orang pertama yang menyelesaikan ujian. Ketika ingin memberikan soal ujian, Beng memberitahu ke Lin kalau orang di sebelahnya mencontek jawaban punya Lin. Selain itu, Beng juga memberitahu kepada pengawas di situ agar mengawasi orang di sebelahnya Lin. Perlu diketahui, orang di sebelahnya Lin yang bernama Tong sebenarnya juga udah membayar ke Lin. Namun, dirinya kesulitan menghafal not-not piano yang telah diajarkan. Ketika Lin selesai, ia pun menginstruksikan kalau dirinya memiliki paket soal pertama. Kemudian, memberikan jawaban kepada orang-orang yang memiliki paket yang sama, yaitu paket yang pertama. Berhubung Tong memiliki paket soal kedua, maka Lin menukar soal dan jawaban Tong ketika pengawas sedang lengah. Hal itu ia lakukan agar bisa menyelesaikan 2 paket soal sekaligus. Lin dan teman-temannya pun udah mulai panik karena waktu yang tersisa
tinggal 10 menit lagi. Dengan waktu yang minim, Lin pun berhasil menjawab 2 paket tersebut dan berhasil memberikan jawaban kepada mereka semua. Karena waktu udah habis, pengawas pun langsung mengambil semua lembar jawaban dan soal di mejanya masing-masing. Beng pun melaporkan kepada kepala sekolah kalau Tong itu udah berbuat curang dengan mencontek punyanya Lin. Sementara pengawas pun datang dan memberikan penjelasan kalau itu nggak mungkin terjadi karena ada 2 paket soal. Namun Lin pun akhirnya ketahuan karena pada saat itu belum menukar paket soalnya kepada Tong sebab waktu yang udah habis. Jadi singkatnya jawaban Lin diletakkan di tempat paket yang berbeda oleh pengawas. Maka dari itu Lin pun dipanggil orang tuanya karena ia juga mengakui telah mengerjakan ujian milik Tong. Setelah itu beasiswa Lin pun dihapus dari sekolah tersebut dan juga dirinya nggak diberikan slot pengambilan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Singapura, yang mana hanya Beng seorang yang udah pasti dapat mengikuti ujian beasiswa tersebut. Sesampainya di rumah, Lin pun udah pasti diomeli oleh ayahnya dan ayahnya mengembalikan semua barang pemberiannya. Jadi selama ini Lin bilang ke ayahnya kalau ia tuh ngajar les piano kepada teman-temannya di sekolah. Ketika naik di kelas 12, Grace memanggil Lin untuk ketemu lagi dan meminta bantuan kepada Lin supaya Grace dan Pat bisa lolos ujian STIC. Grace pun juga memberikan buku ujian latihan STIC. Buat teman-teman yang belum tahu STIC itu apa, jadi STIC itu adalah salah satu tes untuk memasuki perguruan tinggi di luar negeri. Sebelumnya, orang tuanya Pat tuh ngiranya Pat mendapat nilai bagus karena telah berpacaran dengan Grace. Maka dari itu, Grace disuruh menemani Pat untuk pergi ke universitas yang sama di Boston supaya Pat bisa serius dalam belajar. Dengan biaya semua ditanggung oleh orang tuanya Pat. Kembali ke scene sebelumnya, Lin pun menolak ajakan hal tersebut. Akan tetapi, Grace berkata akan membayar dengan nominal yang sangat besar. Karena dirasa mustahil, pada akhirnya Lin pun mengembalikan buku tersebut ke tempat tinggalnya Pat. Ketika ingin mengembalikan buku tersebut, Lin pun melihat seorang ayah yang menelpon anaknya dari benua yang berbeda. Kemudian Lin pun terlintas mempunyai ide untuk membantu Grace dan Pat agar lulus ujian STIC, yaitu melalui zona waktu. Berhubung di Thailand dan Australia memiliki perbedaan waktu 4 jam, Lin pun mempunyai rencana dengan mengikuti ujian di Australia, lalu mengirimkan jawaban dengan menghafal jawaban tersebut dan mengirimkannya lewat handphone. Lin pun menyuruh Pat dan teman-teman lainnya agar mencari klien supaya mendapatkan uang yang lebih. Akan tetapi sebelum itu, karena ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh satu orang, Lin pun meminta satu orang lagi untuk menghafal jawaban setengahnya, yang tidak lain adalah Beng. Tapi Lin pun udah tahu kalau Beng pasti bakalan menolaknya dan lebih memilih mengambil ujian beasiswa yang telah ditawarkan oleh sekolah. Di sisi lain, Pat dan lainnya udah menemukan beberapa orang yang ingin lulus ujian STIC juga dan menjelaskan apa yang udah dijelaskan oleh Lin. Jadi dalam pensil 2B itu tuh ada barcode, maka Pat akan membuat pensil dengan barcode yang baru yang menandakan jawabannya adalah A, B, C, dan D. Selang beberapa hari, Beng tiba-tiba dikabarkan gak ikut ujian beasiswa tersebut karena di hari sebelumnya dirinya tuh dipukuli sampai babak belur oleh beberapa orang yang gak dikenal karena mobilnya tersenggol oleh motornya. Lalu Beng dibuang di tempat pembuangan sampah. Alhasil, dirinya gak bisa ikut ujian beasiswa tersebut. Mendengar hal itu, Lin langsung mendatangi rumah Beng dan mengajaknya ikut berpartisipasi untuk membantunya menghafal jawaban ujian STIC di Australia. Awalnya Beng pun menolak, namun Lin tetap memberikan lokasi tempat pertemuannya besok. Keesokan harinya, Beng pun datang juga dan menanyakan berapa uang yang akan diterima oleh dirinya. Lin menjawab 411 juta dan Lin mendapatkan 2 kali lipatnya, yaitu 822 juta. Beng pun sempat nggak percaya mendengar hal tersebut. Setelah itu, Lin dan Beng daftar dalam ujian STIC di Australia dan juga latihan dalam melakukan simulasi ketika ujian STIC nanti, mulai dari mengisi soal, menghafal soal, meminta izin keluar ruangan, sampai mengirim kunci jawaban di dalam toilet. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Lin pun mengadakan simulasi investigasi seandainya nanti ketahuan, maka mereka berempat pun udah mempunyai jawabannya. Nah, kita kembali ke scene awal. Jadi di awal scene itu sebenarnya Lin, Grace, Beng, dan Pat sedang melakukan simulasi resiko terburuk jika ketahuan nanti. Ketika giliran Pat diinvestigasi, Beng pun mengetahui kalau selama ini yang membuat dirinya dipukuli oleh orang nggak dikenal itu merupakan salah satu rencananya Pat. Beng pun kesal dan memukul Pat. Setelah itu, Beng pergi meninggalkan mereka semua. Lin pun juga kesal, lalu pergi meninggalkan Pat dan Grace pada saat itu. Namun, Beng pun berubah pikiran di tengah perjalanan dan mengajak Lin supaya bergegas pergi ke Australia. Karena Beng nggak mau dirinya babak belur sia-sia. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di Australia. Ketika di perjalanan menuju tempat ujian,
mereka berdua pun mulai gelisah dan mendengarkan lagu bersama di dalam kereta. Sesampainya tiba di tempat ujian, mereka langsung mendapatkan pengarahan kalau peserta nggak boleh membawa alat komunikasi ke dalam ruangan ujian. Maka dari itu, mereka berdua langsung pergi ke toilet untuk meletakkan handphone mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua langsung memulai ujian. Beng pun selesai lebih dulu dan langsung menghafal jawaban setengahnya. Kemudian Lin pun selesai dan menghafal jawaban setengah yang lainnya. Setelah itu, mereka berdua langsung pergi ke toilet di jam istirahat, lalu mengirimkan jawaban melalui handphone yang udah ia letakkan di toilet. Perlu diketahui, dalam STIC ini terdapat 4 sesi ujian dan 1 esai, yang mana hanya memiliki 2 kali istirahat sebanyak 10 menit di sesi pertama dan sesi ketiga saja. Ketika mengirimkan jawaban, Beng meminta uang tambahan kepada Pat, lalu Pat pun sempat kesal. Akan tetapi, karena terdesak, Pat pun tetap mengirimkan uang tambahannya kepada Beng. Setelah jawabannya udah diterima, Pat dan Grace langsung mencetak barcode jawaban dan menempelkannya di pensil 2B. Di sisi lain, ujian sesi kedua dan ketiga baru dimulai, yang mana pada sesi ini tidak ada waktu istirahat. Setelah waktu habis, Beng dan Lin langsung bergegas pergi ke toilet untuk mengirimkan jawaban. Akan tetapi, Beng dicurigai dan langsung digedor pintu toiletnya. Karena panik, Beng langsung menghapus grup lainnya dan membuang handphonenya ke dalam kloset. Namun sayang itu nggak berhasil karena handphonenya itu terlalu besar. Alhasil, Beng pun ketahuan. Di sisi lain, Lin harus menunggu antrian agar dapat masuk ke toilet. Ketika waktu gilirannya tiba, ternyata waktu istirahatnya udah habis. Lin pun segera didatangi oleh pengawas dan juga membawa ponselnya di sepatu untuk memindahkannya ke sebuah dispenser yang ada di dalam satu ruangan. Ujian sesi 4 dan esai pun tiba. Lin pun sempat gugup dan bergetar karena Beng udah ketahuan dan hanya tersisa Lin seorang diri untuk menghafal seluruh jawabannya. Selain itu, jawaban sesi kedua dan ketiga juga belum dikirimkan oleh Lin. Lin pun kemudian menghafal seluruh jawaban dari sesi 2 sampai 4, lalu menghafal soal esai. Setelah hafal, Lin pun langsung menyolokkan pensil ke dalam mulutnya agar merasakan mual. Dan bener aja, gak lama kemudian Lin pun muntah. Setelah itu, Lin langsung pergi meninggalkan ruangan dan mengambil ponselnya. Lin pun kesulitan mencari jalan keluar karena dirinya saat ini juga dicari oleh para pengawas yang ada di ruangan tersebut. Di sisi lain, para klien Lin juga udah kesal karena Lin belum mengirimkan semua jawabannya, padahal waktu udah mepet. Selain itu, ayahnya Lin juga datang ke tempat Grace dan menanyakan lokasi Lin berada. Karena nggak ada alasan lain, Grace pun beralasan kalau Lin dan Beng itu pacaran. Saat ini dirinya sedang mengadakan kencan rahasia. Ayahnya Lin pun langsung pulang karena mengetahui hal itu. Kembali ke Lin, di mana dirinya sedang dikejar-kejar karena telah hilang dari lokasi ujian. Setelah keluar dari gedung tersebut, Lin langsung mengeluarkan handphone dan mengirimkan jawaban semuanya. Gak sampai di situ, Lin pun masih tetap dikejar-kejar oleh pengawas lainnya. Karena ketinggalan kereta, Lin terpaksa membeli roti dan air di vending machine, lalu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk memuntahkan roti itu. Dan benar aja, ketika pengawas itu menangkap Lin, Lin pun langsung memuntahkan roti yang udah tercampur dengan air itu. Di sisi lain, berhubung seluruh jawaban udah diterima oleh Pat langsung segera memberikan pensil yang udah diganti barcode-nya dan langsung pergi menuju tempat ujian. Setelah itu, Lin pun pulang ke Thailand, tapi nggak bersama dengan Beng. Hal ini kemungkinan karena Beng telah ketahuan sebelumnya. Namun saat ini Lin kesal dengan Pat dan Grace karena dia tuh nggak peduli dengan keadaan Beng saat ini. Ayahnya pun menjemput Lin di bandara dan memarahi Lin karena nggak jujur selama ini. Lin pun menangis dan ingin mengakui apa yang dia lakukan selama ini. Sementara itu, Beng juga dikeluarkan dari sekolah karena merusak nama baik sekolah. Di sisi lain, Pat, Grace, dan teman lainnya sedang asyik berpesta merayakan kelulusan ujian STIC. Beberapa hari kemudian, Beng menyuruh Lin datang ke rumahnya dan ingin membahas ujian yang lainnya, yaitu Jetpad. Karena dalam ujian ini, mereka berdua akan mendapatkan klien yang lebih banyak dari klien STIC. Namun, Lin tetap aja menolaknya. Tapi, Beng pun mengancam kalau menolak bahwa dirinya akan melaporkan kalau otak dibalik kecurangan STIC selama ini itu berasal dari Lin. Meskipun di pojokan, Lin tetap nggak peduli dengan hal itu dan siap menanggung hal tersebut. Kemudian, di ending film diperlihatkan kalau Lin sedang dimintain keterangan oleh pihak STIC akibat perbuatan yang pernah dirinya lakukan di ujian STIC sebelumnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke, sekian review film kali ini. Sayonara.